Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Saya Ana Dewi Susilawati, CGP dari SMP Negeri 2 Modo, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, angkatan 5, kelas 34B. Adapun tujuan demonstrasi kontekstual modul 3.3 yaitu CGP dapat mengembangkan ide dari ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan Bagja. Latar belakang program. SMP Negeri 2 Modo merupakan salah satu sekolah jenjang SMP yang ada di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, yang memiliki aset lingkungan berupa lahan yang cukup luas. Saat ini, ada lahan di lingkungannya yang terlihat masih kosong dan hanya ditumbuhi rumput. Selain itu, ada sedikit bekas tanaman yang dulu masih ada ketika lahan tersebut sempat ditanami. Saya sangat menyayangkan hingga suatu kali ketika ada beberapa murid melintasi tepian lahan, saya mencoba bercakap-cakap dengan mereka mengenai lahan sekolah tersebut. Saya mencoba menggali pendapat mereka akan kondisi lahan tersebut. Mereka menyampaikan usul, bagaimana kalau lahan kosong kita tanami, Bu? Begitu mereka mengusulkan. Saya menjawab dengan menyetujui usulan mereka. Hingga tiba saatnya saya ada kesempatan mengajar kelas di 9A dengan topik bahasan yang pernah dibahas, yakni perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian saya mencoba bercerita tentang bagaimana perkembangbiakan tumbuhan yang juga dibutuhkan makhluk hidup lainnya. Kemudian saya mencoba untuk bercerita di dalamnya terkait lahan kosong sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangbiakan tumbuhan yang tentu saja bermanfaat untuk semua warga SMP Negeri 2 Modo. Ternyata pembicaraan tentang pemanfaatan lahan kosong sekolah ini menjadi semakin menarik bagi kelas 9A. Mereka saling menyampaikan ide atau gagasan mereka dalam memanfaatkan lahan kosong sekolah tersebut. Ada yang menyampaikan ditanami ketela, ditanami sayur, ditanami tanaman toga, dan lainnya. Dan banyak yang mengusulkan ditanami sayuran. Kemudian saya menyampaikan terkait dengan kontur tanah pada lahan yang ternyata banyak bebatuan di sana. Dari penyampaian ini, kemudian ada salah satu murid yang menyampaikan gagasannya bahwa kita pakai polybag, Bu. Dan kemudian disambut murid lain menyetujuinya. Sehingga akhirnya semua murid menyetujui untuk memanfaatkan lahan kosong sekolah untuk ditanami sayuran dengan tempat polybag yang direncanakan pekan depan dimulai untuk kegiatan pemanfaatannya ini dengan berbagai ide, gagasan dari murid tersebut. Kemudian saya juga menyampaikan ide ini ke kelas lainnya dan ternyata mereka kelas lain juga sepakat dan menyetujui kegiatan penanaman lahan kosong sekolah. Dari kelas, saya berpindah ngobrol santai dengan teman guru di ruang kerja kami. Saya menyampaikan keinginan murid untuk memanfaatkan lahan kosong sekolah untuk ditanami dan rekan guru juga ternyata menyetujuinya. Kemudian saya mencoba untuk menyampaikan ide ini kepada kepala sekolah dan ternyata Bapak Kepala Sekolah mengapresiasi positif dan sangat mendukung kegiatan pemanfaatan lahan kosong sekolah ini untuk ditanami sayuran dan tanaman lainnya. Setelah mematangkan ide murid terkait pemanfaatan lahan kosong sekolah untuk penanaman sayuran dan tanaman lainnya, akhirnya disusunlah sebuah program, yakni Kebun Hijauku SMP Negeri 2 Modo.
di mana setiap kelas di SMP Negeri 2 Modo memiliki kafling kecil untuk bagian lahan kosong sekolah tersebut dan secara bersama-sama bertanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya. Jadi, program ini masuk dalam program co-kurikuler dengan kegiatan atau program Kebun Hijauku SMP Negeri 2 Modo. Dengan maksud sebagai wahana untuk mengembangkan dan melatih keterampilan murid dalam program co-kurikuler, yakni Kebun Hijauku SMP Negeri 2 Modo. Untuk poin atau komponen profil pelajar Pancasila yang dikembangkan adalah murid memiliki kemandirian dan mampu untuk menyampaikan ide kreatif dalam dirinya. Kemudian menumbuh kembangkan kemampuan murid untuk bernalar kritis menghadapi semua hal di sekitarnya. Dan murid mampu bergotong royong, yakni murid terlibat dan berinteraksi dengan orang lain, mampu bekerja sama dan berkontribusi dalam lingkungan sekolahnya. Untuk karakteristik lingkungan pendukung tumbuhnya kepemimpinan murid yang akan dikembangkan adalah lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan prakasa perubahannya adalah menumbuh kembangkan dalam menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, prakasa perubahan dengan tahapan bagja. Buat pertanyaan utama atau define dengan pertanyaan, tindakan, suara atau pilihan atau pemilikan murid, aset, waktu, dan penanggung jawab pada slide. Kemudian ambil pelajaran atau discover dengan di dalamnya pertanyaan, tindakan, suara atau pilihan atau kepemilikan murid, aset, waktu, dan penanggung jawab pada slide. Tahapan gali mimpi atau dream dengan pertanyaan, tindakan, suara atau pilihan atau kepemilikan murid, aset, waktu, serta penanggung jawab seperti pada slide. Tahapan berikutnya, jabarkan rencana atau desain dengan pertanyaan, tindakan, suara atau pilihan atau kepemilikan murid, aset, waktu, dan penanggung jawab seperti pada slide. Dan yang terakhir, atur eksekusi, deliver. Di sana juga dijelaskan pertanyaan, tindakan, suara atau pilihan atau kepemilikan murid, aset, waktu, dan penanggung jawab. Demikian pengembangan ide ruang kolaborasi menjadi sebuah prakarsa perubahan dalam bentuk rencana program atau kegiatan yang memanfaatkan model manajemen perubahan bagja. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.